Dia yang berani bukanlah dia yang nekat. Menggunakan bismillah bukan berarti kebablasan tanpa ilmu. Lakukanlah yang terbaik dalam setiap fase kehidupan sehingga engkau dikenal baik setelah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat hari Senin, mudah-mudahan hari Senin ini selalu ngangenin ya. Bagi kamu yang bekerja kantoran atau sekitar dapur, pokoknya senantiasa berbahagia dengan seluruh peran yang sedang dijalankan. Wah, udah nggak terasa juga nih kita akan masuk ke trimester kedua gajian. Ya, tanggal-tanggal menuju pertengahan bulan. Mudah-mudahan anggaran kamu, seluruh tantangan menabung lancar tanpa hambatan. Dan bagi kamu yang masih menemukan hambatan-hambatan kecil, kenapa dibilang hambatan kecil? Karena kamu punya kekuatan besar untuk meluruhkan seluruh hambatan tersebut. Cuma kita aja nih yang gak pede, kita aja yang melemahkan diri kita sendiri. Ayo sama-sama kita semangat untuk menuju keinginan besar kita dan meninggalkan kesenangan-kesenangan receh. Anggaran udah dibikin, tagihan baik listrik, wifi biasa-biasa aja, nggak ada pembengkakan. Tapi kenapa ya kok saya setiap bulan gagal terus nabungnya? Balik lagi ya, bahwa menabung itu bukan sebuah kompetensi, tapi menabung itu adalah sebuah seni di mana kita dilatih untuk menghandle keinginan-keinginan kita. Banyak banget kan ada tantangan menabung, contoh kayak gini nih. Tantangan menabung meningkat, tantangan menabung nominal tabungan berjangka, atau mungkin tabungan acak dalam 1 tahun sehingga kamu akan menemukan nominal yang kamu inginkan. Kenapa sih diacak seperti ini? Supaya memanipulasi. Aduh, belibet lagi. Ini sambil ada ketok-ketok suaranya Agni lagi main ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi aja. Ya, balik lagi untuk memanipulasi pikiran kita untuk lebih seru, lebih senang, lebih mudah. Kenapa juga ada tantangan menabung dengan level 20.000? Karena hijau itu cenderung lebih nyaman, lebih menyenangkan, katanya sih seperti itu ya. Tapi balik lagi kan ya, yang suka warna ungu mungkin ungu akan jauh lebih menyenangkan ya. Tapi balik lagi, ibu-ibu biasanya kalau uang sepakat senang banget sama yang namanya warna merah. Atau ada yang sukanya abu-abu. Kalau Bun Ai sih jujur aja senangnya warna merah, berkumpul bersama, bersatu, berdaulat di dompet. Bercanda ya. Oke, di sini langsung kita masuk dulu untuk tantangan menabung anti gagal kita. Yang pertama, menabung itu harus sesuai dengan penghasilan dikurangi kebutuhan. Jadi jangan berlebay-lebayan ya kalau menurut Bun Ai. Kecuali kamu memang memiliki tantangan sendiri. Aku biasa kok, aku kalau udah ada keinginan aku usahanya lebih giat. Kalau ada kebutuhan aku biasanya usahanya jauh lebih giat. Tapi sih kalau menurut Bun Ai pribadi, alangkah baiknya tanpa ada semua tersebut kita bekerja itu memang harus giat dan cerdas. Aduh, kultum lagi di hari Senin ya. Oke, di sini yang pertama, setiap orang memiliki penghasilan dan kebutuhan yang berbeda. Jadi menabung itu nggak bisa kamu pukul ratakan. Oke, penghasilan kamu 10 juta, penghasilan dia 10 juta. Berarti sebulan aku bisa dong nabung 5 juta, dia juga bisa nabung 5 juta. Nggak bisa, karena mungkin ada yang menanggung orang tuanya, menanggung mertuanya, atau 10 juta itu hanya untuk sendiri. Bahkan masih dibantu dari keluarganya, atau dari mertuanya, atau suaminya itu memang punya usaha lainnya. Jadi balik lagi, menabung itu harus sesuai penghasilan dikurangi kebutuhan. Bun Ai nggak ngomongin keinginan untuk hari ini ya. Nah, yang pertama, penghasilan bulanan. Untuk kamu yang berpenghasilan bulanan, bisa langsung menabung di awal 10% atau maksimum di 40%. Bisa nggak sih Bun Ai nabung langsung 40%? Tergantung penghasilannya dan tergantung kebutuhannya. Jadi makanya Bun Ai suka bilang, ayo tulis aja dulu, tulis penghasilan dan kebutuhan. Karena menabung ini bukan masalah rasa, tapi masalah data. Seberapa banyak sih kita bisa nabung, itu data ya, bukan rasa. Nah, yang kedua, di sini kita menabung itu kalau nggak punya budget penghasilan, pegangan harian, mulai nabung 10% dari sisa anggaran.
Jadi ada dua metodenya ya. Begitu dapat gaji langsung pisahkan 10% atau sampai maksimum di 40% sesuai kebutuhan ya. Jadi misalnya contoh penghasilan 6 juta, langsung sisakan 10% lah, 600 ribu rupiah. Dibagi-bagi belanja bulanan, mingguan ya dan lain-lain, itu kita sisahkan 10% di awal yang sifatnya fleksibel seperti bulanan, sayuran itu kan fleksibel ya, jajan, hiburan itu bisa dikondisikan. Tapi kalau untuk yang sifatnya tagihan kayak listrik, bensin mobil, kuota, itu nggak bisa kamu langsung tabung di awal. Emangnya mau nego sama PLN? Ntar yang ada listriknya setengah-setengah gimana? Kayak lampu ini lagi nanti ya, lampunya kelap-kelip kayak 17-an. Bercanda ya. Jadi gitu ya teman-teman, kamu sesuaiin dulu deh penghasilan kamu nih bulanan, mingguan atau harian. Beda penghasilan otomatis dong beda metodenya. Aduh Agni, kamu nih ya, kedenger gak teman-teman? Itu Agni lagi main ya, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap konsen ke suara Bun Ai. Mungkin Agni lagi pengen belajar jadi backsoundnya dubbing ya teman-teman. Ya masa kalah sama tukang kue putu dan tukang roti ya kan. Gak apa-apa lah Agni jadi backsoundnya. Oke deh, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ya setelah kamu bayarkan listrik, bensin mobil, kuota, langsung kamu sisihkan kembali di celengan-celengan indah kamu ya. Kalau bisa bagi kamu yang pemula, pilihlah celengan-celengan anti bobol. Gak apa-apa, mendingan bobol satu kali atau misalnya kamu beli celengan berulang, ketimbang kamu itu selalu dipanggil-panggil untuk korek-korek bagian bawah sehingga terjadi bocor besar sampai bocor kecil. Ada nggak yang kayak gitu di akhir bulan tuh ujung-ujungnya dibobol lagi? Ya udahlah, kamu mendingan beli celengan anti bobol. Jadi balik lagi ya, menabung adalah sebuah seni. Nikmati prosesnya dan membangun kebiasaan menabung itu berperang besar dengan mental kamu, karakter kamu, sifat kamu. Kalau mungkin notabene-nya udah biasa dari keluarga yang sederhana, suka nabung, itu juga lebih mudah. Tapi kalau memang notabene-nya mungkin dari keluarga yang ya udah nggak apa-apa nanti aja, ya udah nggak apa-apa ambil aja gitu ya. Ya balik lagi, nggak ada yang perlu disalahkan. Yang terpenting adalah kita berubah lebih maju dari diri kita yang dulu. Aduh, kultum lagi di hari Senin ya. Jangan gumoh ya teman-teman. Dan yang kedua di sini, menabung cara untuk penghasilan mingguan. Nah untuk penghasilan mingguan, aduh mohon maaf belibet, ini boleh banget menggunakan metode meningkat. Tahu kan metode meningkat tuh yang sehari 1.000, terus besoknya 2.000, 5.000, 6.000. Ya balik lagi, jangan pernah bilang mereka yang mengeluarkan metode tantangan menabung nggak rasional, nggak masuk akal. Tidak masuk akal, mungkin bukan nggak masuk akal seluruhnya, tapi sebagian yang memang nggak sesuai sama penghasilannya. Tapi kita harus mengapresiasi mereka mencari-cari cara supaya kita gemar menabung, supaya kita happy dalam menabung sampai kepada target. Jadi balik lagi, nggak cocok buat kamu juga belum bertentu nggak cocok buat dia kan. Waduh, ini ngomongin tabungan apa mantan Bun Ai? Bercanda ya. Nah kamu yang punya penghasilan mingguan, ini cocok banget nih untuk pakai metode meningkat. Kenapa? Karena kurvanya setiap minggu prioritas itu kan sudah dibayarkan, otomatis penghasilannya tetap, prioritas sudah dibayarkan, sehingga bisa menabungnya jauh-jauh lebih meningkat lagi. Contoh nih ya, untuk penghasilan mingguan misalnya 500 ribu rupiah. Minggu ini udah beli beras, pulsa, dan kuota. Minggu besoknya udah beli sayuran, terus vitamin, dan yang lainnya. Otomatis minggu ketiga dan minggu keempat gak terlalu banyak prioritas yang harus dibeli, sehingga kamu bisa meningkatkan langsung tabungan kamu. Jadi cocok banget nih untuk pakai metode meningkat. Agni, kamu ya belum saat ya kamu gantiin Bunda dubbing ya. Nanti ya Agni ya. Bercanda ya. Teman-teman ada yang sama nggak? Kalau dubbing tuh banyak banget hambatannya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting tuh kita happy dalam setiap peran. Karena itu paling penting. Kadang-kadang keberuntungan itu nggak melulu masalah uang. Sesuatu yang kita lakukan senang akan mendatangkan hati yang lapang. Ya kalau ternyata datang uang itu sebuah
kepantasan dari Allah karena nilai kita bertambah. Amin. Waduh, aduh, pokoknya seru lah kultum di hari Senin. Kita sapa-sapa dulu aja yuk. Buah cermai dimakan sendiri, hai Dumai dan Kediri. Pakai sendal harus sepasang. Tuh, sendal aja pasangan, masa kamu enggak? Pakai sendal harus sepasang, hai Kendal dan Subang. Sayang, jangan malu dong, hai Malang, Palu dan Cibinong. Aduh, 3 kota langsung. Ada kebaya berwarna hitam, hai Surabaya dan Kota Batam. Sehat-sehat semua kalian di sana dan terima kasih lope-lope selalu komen di video-video Bun Ai, like video Bun Ai, subscribe, terima kasih. Tanpa dukungan kalian video ini tuh benar-benar gak ada apa-apanya ya. Dan mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, ayo dukung channel ini agar lebih berkembang dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga langsung bisa menikmati kalau Bun Ai update video terbaru. Oke deh, langsung aja ya. Setelah menyisihkan di awal minggu, kalian yang punya penghasilan mingguan, ayo sisihkan 10-20% untuk dana darurat di setiap minggu. Gak bisa dipungkiri ya, yang namanya penghasilan mingguan, bulanan, atau harian itu memiliki resiko. Tapi semakin lebih sering ya gajinya langsung didapat, itu resikonya jauh lebih tinggi. Contoh misalnya penghasilan harian, kalau nggak kerja dia nggak bakal digaji. Kalau bulanan mungkin sehari 2 hari cuti, atau misalnya nggak kerja itu masih dapat penghasilan bulanan. Jadi balik lagi ya, semakin sering gajinya langsung didapetin akan semakin tinggi resikonya. Dan yang terakhir, penghasilan mingguan bisa menggunakan metode acak di awal 20 minggu dulu. Jangan langsung 52 minggu, kelamaan Esmeralda, nanti kamu bosen, ujung-ujungnya ditebok sebelum waktunya. Jadi mendingan di awal 20 minggu dulu, terus habis itu mulai dicoba kembali. Oke deh, kita langsung masuk ke terakhir ya, yaitu penghasilan harian. Bun Ai nggak ngomongin usaha, karena kalau usaha penghasilannya berbeda-beda. Bun Ai ngomongin di sini penghasilan harian yang jumlahnya itu sama. Yang pertama, menyisihkan dahulu untuk kebutuhan sifatnya keluar 1 bulan sekali. Contoh listrik, pulsa, lingkungan, kontrakan. Dan please banget ya, jangan dibagi 30, tapi dibagi 22 atau 25. Karena kalau dibagi 30 itu memberikan sinyal kamu gak boleh istirahat dalam 1 hari pun. Mungkin kamunya gak apa-apa ya gak istirahat, tapi kan balik lagi, kadang-kadang kan ada beberapa peraturan yang memang maunya istirahat gak bekerja di hari itu. Jadi untuk yang penghasilan harian, please ya, untuk yang kebutuhan sifatnya keluar 1 bulan sekali, kamu baginya di angka 22-25. Tapi kamu baginya tuh di angka itu. Jadi 600.000 dibagi 20 hari. Sehingga kamu harus menyisihkan sehari mungkin 30.000. Ya kalau kurang-kurang di angka 25.000 atau 28.000. Dan yang di sini untuk penghasilan harian bisa menggunakan metode dalam jumlah yang sama di 2 minggu pertama. Jangan penghasilannya harian itu flat, tapi kamu pakai metode meningkat. Hari ini 1.000, besok 2.000, besok 6.000. Kalau masih bisa di logika penghasilan kamu, nggak apa-apa. Tapi kalau Bun Ai lebih saranin pakai rata-rata tabungan dengan jumlah yang sama. Caranya adalah di awal 2 minggu pertama itu nominalnya sama, 5.000 atau 10.000 dulu. Nanti meningkat 2 minggu berikutnya, yaitu 20% dari yang ditabungin di awal, yaitu 12.000, 12.000 dan 12.000. Sehingga nih dalam menabung tuh kamu gak pusing. Pokoknya dalam 1 hari ketika suami aku gajian nih, aku langsung tabungin 5.000 dulu deh, tabungin 10.000 dulu deh. Karena yang penting itu dalam menabung itu bukan jumlahnya, tapi konsistennya. Sama kayak cicilan. Kan cicilan kadang-kadang kita ditanya mau tenor berapa tahun. Nah berarti kan yang terpenting itu bukan di jumlahnya, tapi konsisten kita itu untuk menabung. Ya jadi itu yang bisa Bun Ai sharing, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan balik lagi, penghasilan akan berubah. Jadi usahakan pertahankan nominal menabung kamu, bahkan kalau bisa ditingkatkan nih. Oke deh, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi. Balik lagi ya, yang namanya menabung itu adalah sebuah keinginan. Nah jadi balik lagi, jangan sampai mengorbankan seluruh kebutuhan kamu. Nabung boleh, hemat boleh, tapi
kebutuhan juga harus penuhi ya teman-teman. Oke deh, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.